Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Islamiati dari Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai puasa. Puasa adalah suatu bentuk ibadah dalam Islam yang berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah tersebut pada siang hari, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Puasa dalam bahasa Arab disebut istilah dengan siam atau saum yang secara etimologis berarti menahan diri dari sesuatu. Puasa dalam pengertian terminologis ialah suatu ibadah yang diperintahkan Allah dilaksanakan dengan cara menahan makan, minum, dan hubungan seksual, menahan diri dari segala apapun yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan disertainya. Macam-macam puasa. Puasa dibagi atas beberapa macam. Yang pertama ada puasa Ramadan, puasa Qadha, nazar, puasa kafarat, dan puasa tatawu. Kelima macam puasa tersebut bila ditinjau dari segi waktu pelaksananya, puasa dibagi jadi dua, yaitu puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan dan puasa yang dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Bila dilihat dari segi hukumnya, puasa dibagi kepada empat, yaitu yang pertama ada puasa wajib, yang kedua puasa sunnah, yang ketiga puasa makruh, dan yang keempat puasa haram. Selanjutnya ada dasar hukum puasa, yaitu ada puasa wajib yang meliputi puasa bulan Ramadan, puasa Qadha, puasa nazar, dan puasa kafarat. Yang pertama ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini adalah puasa yang diwajibkan atas setiap muslim selama sebulan penuh pada bulan Ramadan. Puasa Ramadan merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Yang kedua ada puasa Qadha, yaitu puasa yang wajib dikerjakan karena meninggalkan puasa di bulan Ramadan, baik karena uzur, sakit, atau musafir. Yang ketiga ada puasa nazar, yaitu puasa yang wajib dilaksanakan oleh orang yang bernazar sebanyak hari yang dinazarkan. Jika ditinjau dari segi lafal atau sigatnya, nazar dibagi kepada dua, yaitu ada nazar mutlak dan nazar muqayyad. Nah, jika ditinjau dari segi isi, nazar juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, nazar untuk mengerjakan sesuatu perbuatan seperti mengerjakan perbuatan ibadah yang disyariatkan dan atau perbuatan mubah. Yang kedua, nazar untuk meninggalkan perbuatan yang dilarang atau yang makruh hukumnya, seperti bernazar untuk meninggalkan kebiasaan merokok dan lain-lain. Dan yang keempat ada puasa kafarat, yaitu puasa yang dilakukan seseorang karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Contohnya kayak jika seseorang yang dengan sengaja bersetubuh pada siang hari di bulan Ramadan tanpa uzur, maka baginya wajib mengqadha dan kafarat. Selanjutnya ada puasa tatawu, yaitu puasa yang tidak dipadukan atau tidak diwajibkan, yang seringkali disebut dengan puasa sunnah, sehingga tidak dihukum durhaka atau tidak berdosa bagi seseorang yang sengaja meninggalkannya. Nah, selanjutnya ada puasa haram, yaitu puasa yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Rukun puasa yang pertama ada niat. Yang dimaksud dengan niat adalah berkehendak atau berkeinginan untuk mengerjakan puasa pada esok harinya dengan sadar dan sengaja yang dilakukan pada di malam hari sebelum terbit fajar. Yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Syarat wajib puasa yang pertama beragama Islam. Persyaratan Islam ini dapat dipahami dari ayat Al-Quran yang memerintahkan berpuasa kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-183. Berdasarkan ayat itu, orang kafir tidaklah dituntut melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, balik dan berakal. Puasa tidak diwajibkan bagi anak kecil, orang gila, orang pingsan, dan orang yang mabuk. Dan yang ketiga, mampu atau kuat berpuasa dan menetap atau bermukim. Selanjutnya ada syarat sah puasa. Di sini ada beberapa para ahli fikih dari mazhab Hanafi menetapkan 3 syarat bagi sahnya puasa. Yang pertama niat, yang kedua bersih dari hadas dan nifas, yang ketiga terhindar dari segala yang membatalkan puasa. Mazhab Hanbali juga menetapkan 3 syarat bagi sahnya puasa. Yang pertama Islam, yang kedua niat, dan yang ketiga bersih dari haid dan nifas. Mazhab Maliki menetapkan 4 syarat bagi sahnya puasa. Yang pertama ada niat, yang kedua suci dari haid dan nifas, yang ketiga Islam, dan yang keempat dilakukan pada masa-masa yang dibolehkan berpuasa. Nah, selanjutnya ada mazhab Syafi'i menetapkan 4 syarat bagi sahnya puasa. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga suci dari haid dan nifas, dan yang keempat niat. Ada beberapa yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama makan dan minum dengan sengaja, yang kedua muntah dengan disengaja, yang ketiga haid dan nifas, dan yang keempat gila yang datang waktu menjalankan puasa.
Selanjutnya ada salah satu hikmah puasa Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan, yaitu derajat takwa. Memang benar banyak sekali jalan untuk mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu di jalan tersebut yaitu dengan cara menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.